Yang pernah pakai WinRAR pasti banyak, tapi ada nggak yang pernah beli WinRAR? Salah satu monitor gaming curve paling legendaris ya punya MSI. Kali ini MSI ngeluarin versi terbarunya, MSI MPG Artemis Series. Didesain dengan curve 1000R yang merupakan curve paling pas untuk PC user. Menggunakan VESA HDR display, Smart Crosshair, Smart Brightness 2.0, Optic Scope, Night Vision, Rapid Boost, membuat kamu bisa melihat karakter musuh dengan lebih jelas dibanding musuh kamu lihat karakter mereka sendiri. Dan gak ketinggalan, Mystic Light-nya bikin tampilan monitor ini jadi outstanding. MSI gitu. Para pengguna PC pasti udah gak asing dengan yang namanya file compression. Jadi ada beberapa file atau mungkin satu file juga bisa sih dikompres menjadi satu file doang dan ukurannya jadi lebih kecil. Dan yang umum digunakan adalah zip sama RAR. Dimana kalau zip itu dia boleh dibilang gratis karena kalau kita pakai Windows berarti di Windowsnya udah ada bawaan untuk memproses file zip tadi. Tapi setelah zip ditemukan gitu ya zaman dulu, itu ada lagi file compression model baru yang namanya adalah RAR. Dimana dia secara sistem kompresinya sedikit lebih canggih atau jauh lebih canggih. Ya pokoknya lebih canggih lah daripada zip gitu kan. Cuma untuk bisa memproses si file RAR tadi, kita butuh third party software. Dimana yang paling terkenal sampai hari ini namanya adalah WinRAR. Untuk file extension zip sendiri memang dia lebih senior bre. Jadi dia dirilis tahun 1989 oleh Phil Katz, sedangkan RAR baru dirilis tahun 1993 oleh Eugene Rochal. Dan RAR sendiri ternyata adalah singkatan dari Rochal Archive. Sedangkan untuk software WinRAR-nya sendiri baru dirilis tahun 1995 yang kala itu dirilis untuk operating system Windows 3. Dan selama beberapa dekade berikutnya WinRAR menjadi seperti tidak punya lawan gitu ya. Zip memang ada, tapi secara teknologinya RAR memang lebih canggih dan sistem kompresinya juga lebih baik. Dan salah satu hal yang membuat dia menjadi semakin legendaris dan semakin tidak terkalahkan adalah dia bisa kita gunakan secara gratis walaupun sebenarnya softwarenya sendiri memang dijual. Terus maksudnya gimana? Dijual tapi gratis. Jadi kalau kamu download software WinRAR-nya dari website resminya gitu ya, itu kita dikasih trial dulu. Jadi kita dikasih waktu sekitar 30-40 hari dan nanti setelah lewat dari masa trial akan ada muncul notifikasi bahwa kita perlu beli. Tapi ternyata untuk WinRAR walaupun muncul notifikasinya, tapi kita masih tetap diizinkan untuk menggunakan dengan gratis. Kok bisa? Kalau memang kita diizinkan pakai tanpa harus beli, emang bakal ada orang yang beli ya? Kita balik dulu sedikit ke tahun 90-an, di mana waktu itu mulai muncul banyak software yang dijual, dibagi gratis, dan ada juga yang punya mekanisme yang sedikit berbeda. Jadi waktu itu software terbagi menjadi 3 jenis. Ada freeware, ada shareware, dan ada paidware. Freeware adalah software yang murni gratis. Tinggal download, tinggal pakai, gak harus bayar, gak ada syarat apapun. Tapi bukan berarti tanpa minus. Bikin software nggak gratis, kita butuh modal juga, kita butuh bayarin orang untuk membuat softwarenya gitu kan. Dan mereka juga butuh pemasukan untuk menggaji para karyawannya. Makanya biasanya di software yang gratisan alias freeware ada iklannya. Dan itu yang membuat banyak orang menjadi nggak nyaman walaupun sebenarnya kita boleh pakai secara gratis gitu ya. Cuma ya pengertian lah, tontonlah iklannya. Kemudian ada lagi yang jenis kedua yang namanya adalah shareware. Jadi shareware ini saat kita download kita bisa pakai secara gratis, tapi biasanya ada batas waktunya. Dan untuk shareware ini nggak semuanya membuka fiturnya secara full di saat kita mencoba. Jadi di masa trial tadi ada yang membatasi fitur-fiturnya hanya tertentu aja yang bisa kita gunakan. Misalkan kamu pengen nyobain software untuk merecover data yang terhapus. Nah, kalau kamu pakai yang shareware, kamu boleh nyobain, tapi mungkin kamu hanya dikasih batas 100 mega doang yang bisa direcover. Kalau ternyata berhasil dan kamu pengen merecover lebih banyak lagi, beli bre. Dan ini termasuk yang enak sih, karena kita nggak beli kucing dalam karung gitu ya. Karena kita udah bisa nyobain dulu, kalau bagus ya udah beli, kalau ternyata nggak cocok ya udah nggak usah beli, nggak masalah. Beda dengan sistem ketiga, paidware. Ini adalah software yang bener-bener harus berbayar. Walaupun cuma pakai sebentar, walaupun cuma pakai sedikit, kamu harus bayar. Walaupun biasanya nggak semua itu ada yang ngasih garansi 30 hari uang kembali. Cuma nggak tahu syaratnya gimana. Apakah kamu misalkan udah beli software tadi untuk recover data, kemudian kamu berhasil merecover 1 tera gitu ya dalam waktu 3 hari, dan akhirnya tiba-tiba kamu bilang pengen refund karena nggak cocok. Nggak tahu apakah yang model kayak gitu bisa atau nggak. Tapi yang pasti kalau paidware ini memang harus bayar walaupun kamu mau pakai sedikit. Nah, waktu itu belum ada sistem subscribe
hype seperti sekarang. Jadi memang yang sekarang ini agak sedikit menyebalkan untuk kasus-kasus tertentu, karena untuk software yang sebenarnya kita nggak butuh pakai setiap hari, ternyata kalau butuh harus subscribe selama berapa tahun gitu ya. Setahun yang lebih murah, kalau bulanan jatuhnya lebih mahal ya, kayak gitulah. Nah, kalau WinRAR harusnya dari beberapa kategori ini dia masuk ke kategori shareware, di mana kita bisa download, kita diizinkan memakai selama durasi tertentu, dan setelah itu kita disuruh beli. Cuma bedanya WinRAR ternyata tidak menghentikan kita untuk nggak bisa pakai softwarenya setelah melewati masa trial. Jadi di sini bisa dibilang bahwa WinRAR ini adalah transisi antara freeware dan shareware. Tapi kalau kayak gitu pasti ada yang dibatasin dong. Nggak mungkin lah kita dikasih full feature kalau kita nggak beli. Nah, tinggal pertanyaannya lagi adalah, kalau memang WinRAR tidak membatasi fitur apapun untuk yang versi gratisnya, apakah bakal ada orang yang beneran beli? Ngapain beli kalau kita dikasih fitur yang sama? Bedanya cuma ada pop-up doang bahwa trial udah habis. Udah, itu doang. Di sini WinRAR sudah membuktikan sendiri. Dengan menggunakan sistem seperti ini, ternyata mereka berhasil menarik simpati banyak orang untuk beli dengan sukarela. Padahal nggak murah loh. Satu lisensi WinRAR harganya hampir 600 ribuan lah. Itu kalau buat beli game udah bisa dapat satu game AAA yang versi standar. Lumayan kan? Dan yang membuat WinRAR semakin hebat lagi adalah hari ini udah banyak banget pesaingnya gitu ya. Bukan cuma WinZip, tapi udah ada yang versi betulan free-nya, 7zip dan berbagai macam jenis yang lain. Tapi ternyata tidak membuat WinRAR menjadi kalah saing. Ternyata ada banyak banget orang yang menggunakan WinRAR versi berbayar. Untuk user individu, ternyata sebagian besar warga Eropa menggunakan versi berbayar dari WinRAR. Terus gimana dengan corporate? Apakah mereka juga mau beli software? Ternyata malah mereka lebih mau untuk membeli software. Di beberapa negara maju, justru perusahaan itu akan mendapatkan keuntungan pajak kalau mereka membeli software atau hardware. Maksudnya gimana? Pajak penghasilan di negara maju itu gede banget. Angkanya bisa mencapai 37%. Nah, tax benefit tadi adalah pengurangan nilai pajak dari penghasilan kotor jika perusahaannya melakukan pembelian atau sewa peralatan tertentu. Jadi katakanlah sebuah perusahaan dikenakan pajak 35%, tapi di pembukuannya tercatat mereka membeli software dan komputer senilai $100.000. Maka mereka bisa mendapat potongan pajak $35.000. Kurang lebih seperti itu. Saya bukan ahli pajak, jadi kalau kamu ada hitungan yang lebih detailnya, kamu bisa share aja di kolom komentar. Artinya secara perhitungan pajak akan lebih menguntungkan perusahaan kalau mereka membeli software dibandingkan pakai yang gratisan. Dan WinRAR ini adalah opsi yang sangat solid karena di satu kantor PC-nya ada banyak dan mereka bisa beli banyak software WinRAR untuk semua PC yang ada di kantornya. Tapi kalau secara penghasilan aktualnya, apakah benar WinRAR segitu suksesnya? Ya, kita bisa lihat aja bahwa dia udah bertahan selama puluhan tahun. Gak mungkin dong kalau nggak profit. Tapi seberapa banyak profit mereka? Menurut perkiraan Owler.com, jumlah pegawai WinRAR cuma sekitar 1-25 orang, tapi penghasilan tahunannya diperkirakan mencapai 5-25 juta dolar. Menurut data dari Worthpedia, penghasilan tahunan WinRAR adalah sekitar 814 ribu dolar. Dan di tahun 2022, net worth perusahaannya mencapai 9,72 juta dolar, meningkat 21,5% dari tahun sebelumnya. Mantep banget ternyata. Dengan mereka membuat software yang sangat fungsional dan sangat berguna, terus dibagi dengan gratis, dan kalau memang kamu suka silahkan bayar, kalau nggak suka ya sudah, nggak usah bayar, nggak apa-apa. Ternyata hal ini tidak membuat WinRAR menjadi bangkrut. Dan yang lebih mantepnya lagi, orang-orang yang membeli WinRAR bukan karena dipaksa harus beli. Mereka membelinya karena sukarela, karena merasa udah dibantu selama bertahun-tahun, termasuk untuk perusahaan tadi, karena juga dibantu untuk bisa mengurangi pajak. Kita ketemu lagi di video yang lain.